Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman-Nya pada Minggu pagi hari ini, 7 Februari 2002, kita melaksanakan liturgi Hari Pensiun GKE tahun 2021. Sidang jemaat yang terkasih, hari ini kita patut bersyukur karena kembali merayakan Hari Pensiun GKE, sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Kita percaya Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita dan orang-orang tua kita yang telah mengabdikan hidup untuk bekerja, berkarya, dan melayani. Saat ini mereka memasuki masa pensiun. Biarlah keteladanan tetap terpatri dalam hidup kita sambil kita mengingat firman Tuhan. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja berjerih payah. 1 Korintus pasal 16 ayat 16. Dan marilah kita bersama-sama berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua, Tuhan Allah. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan karena kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa terhadap sesama melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang telah banyak menyimpang dari jalan dan kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368. Bait pertama dan bait yang kedua, pada kaki salib.
Kami mengaku di hadapan ya Allah yang Maha Kuasa, bahwa kami telah berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, dan dengan tindakan kami. Oleh karena itu, kasihanilah kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kami, dan pimpinlah kami menuju hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Dengarkanlah akan berita anugerah. Selaku hamba Tuhan kita Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan memelihara jiwamu. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 20. Petunjuk hidup baru. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padanya. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 1 Petrus 3 ayat 15. Jemaat dipersilahkan untuk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 21 hingga ayat yang ke-31 di bawah perikop berita kelepasan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulutnya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja congkak mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan terbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuasa. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allah. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Firman pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Mari kita respon pembacaan Alkitab kita dengan menyanyi dari Himne Jemaat nomor 54, bait pertama dan bait yang keempat, tak kita menyerahkan.
disampaikan oleh Ibu Pendeta Mary Sukawati STH. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan dalam rangka kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, firman pada saat ini Tuhan akan kami baca dan akan kami renungkan. Dalam keterbatasan kami menyadari ketidakmampuan kami ya Tuhan. Tetapi kami mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang kuat, Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memampukan kami untuk mengerti kehendak firman Tuhan, kehendak Tuhan di dalam firman-Mu ini. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan dan diberkatilah jemaat Tuhan yang telah membuka hati dan pendengarannya untuk mendengar dan menyambut firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam pembacaan Alkitab kita yang kedua dari Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-39, di bawah judul Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain, dan judul yang kedua Yesus mengajar di kota-kota lain. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikian ini firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya hari lepasan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam damai sejahtera bagi kita semua, salam sehat, dan puji nama Tuhan pada minggu hari ini kita dapat bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan, terlebih untuk mendengar sabda kebenaran firman Tuhan. Markus pasalnya yang ke-1 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-39 telah tadi kita baca bersama-sama.
suatu penghargaan GKE kepada orang-orang yang telah mengabdikan diri dalam pelayanan di ladang Tuhan. Oleh sebab itu, dalam rangkaian kita melihat firman Tuhan ini, maka minimal ada 3 hal yang dapat kita lihat dan pelajari, Bapak Ibu. Yang pertama, dalam rangkaian firman Tuhan dan juga dalam memperingati hari pensiun kita juga diingatkan supaya hendaklah kita dapat senantiasa mendukung dan menghargai setiap karya dan pengabdian, serta senantiasa mendoakan mereka yang saat ini telah masuk ke dalam purna tugas atau masa-masa pensiun, supaya mereka tetap kuat, tetap sehat, berbahagia, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini hal yang pertama yang juga ingin diingatkan bagi kita. Lalu yang kedua, jika kita melihat dalam firman Tuhan ini, Yesus dalam hidup dan pekerjaannya sangat sibuk sekali. Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa, berhadapan dengan banyak orang. Namun apa yang perlu diperlihatkan bagi kita sudah dikasih oleh Tuhan. Meskipun Yesus dalam hidup dan pekerjaannya yang sibuk sekali, satu poin penting, bahwa dia tidak pernah melupakan doa. Artinya bahwa Yesus tidak pernah melupakan persekutuannya dengan Allah. Doa sebagai nafas kehidupannya. Dan dalam kesibukannya dia tidak melupakan kekuatan Tuhan. Nah, setelah dikasih oleh Tuhan, kita dapat belajar melalui poin yang kedua ini, supaya juga dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, ditambah dalam pandemi pada saat ini, situasi-situasi yang berat, pergumulan kehidupan, mari kita juga mengingat akan firman Tuhan dan melihat akan teladan yang Tuhan berikan untuk kita teladani. Jangan melupakan kekuatan Tuhan. Jangan lupa mendirikan persekutuan doa dengan Tuhan. Dan kekuatan itu hanya kita dapatkan dan peroleh melalui doa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ini terbukti bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Apapun pergumulannya di dalam hidupnya, ketika dia mengalami hubungan yang baik dengan Tuhan, dia tidak melupakan kekuatan Tuhan, maka kasih sayang Tuhan terbukti dalam kehidupannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan yang ketiga dan yang terakhir bagi kita dapat renungkan bersama dalam firman Tuhan ini, yaitu bagaimana berita sukacita Injil Yesus Kristus yang telah kita terima, berita sukacita Injil Yesus Kristus yang telah kita dengar, itu patutlah kita sebarkan melalui apa? Melalui kata, tindakan, serta tingkah laku kita. Yesus dalam situasi kesibukan yang sangat luar biasa, dia mengajar, dia juga memberitakan Injil. Baik Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, ini juga merupakan teladan yang diberikan Tuhan bagi kita sebagai anak-anaknya. Kita jangan melupakan kekuatan Tuhan. Kita jangan melupakan Dia meskipun dalam kesibukan kita, di dalam pergumulan kita. Dan kita jangan melupakan panggilan kita, yaitu memberitakan Injil melalui hidup kita, melalui kata, perbuatan, tingkah laku kita. Selama masih ada waktu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melakukan yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini kembali kita diingatkan supaya kita senantiasa hidup berlaku benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari pensiun. Kiranya kita senantiasa merasakan tuntunan sukacita dan damai
kita masuk ke dalam doa. Mari kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih karena begitu nyata kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Tuntunan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dapat menyertai dalam sepanjang hidup kami, dalam suka maupun dalam duka, dalam pasang surut kehidupan ini Tuhan. Kami tahu kami ada pada saat ini itu karena kekuatan Tuhan yang memperkenankan kami untuk dapat senantiasa menjalani kehidupan kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setia Tuhan, bahwa Engkau tidak hanya menyertai kami, tetapi Engkau senantiasa mengingatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan senantiasa dapat berlaku benar di dalam kehidupan ini, meskipun kami menghadapi berbagai pergumulan, meskipun kami mengalami berbagai krisis terjadi dalam kehidupan kami. Tapi di dalam Tuhan kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil jikalau Tuhan senantiasa boleh memberikan kekuatan bagi kami untuk melewati setiap pergumulan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur jikalau pada hari ini kami memperingati Hari Pensiun Gereja Kalimantan Evangelis, para pekerja gereja GKE yang telah purna tugasnya Tuhan. Mereka telah menyelesaikan pekerjaan mereka dengan banyak pengalaman, dengan begitu banyak ajaran, dengan begitu banyak teladan yang telah mereka berikan ya Tuhan. Kami mohon Engkau senantiasa di dalam masa-masa pensiun mereka memberikan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, damai dan sejahtera Tuhan, sehingga di dalam mereka mengiringi Engkau ya Tuhan, mereka tetap setia sampai selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan dalam menunaikan tugas dan panggilan di ladangnya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami pun juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang pada saat ini jemaat Tuhan yang mengalami dampak dan atau terdampak COVID-19. Kami mohon Tuhan senantiasa boleh memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga pun mereka ya Tuhan senantiasa merasakan pertolongan uluran tangan Tuhan di dalam masa-masa sulit mereka, di dalam sakit penyakit yang mereka alami, dan terlebih-lebih mereka merasakan kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan, memampukan mereka untuk tetap penuh semangat menjalani kehidupan mereka hari demi hari, sehingga pun mereka dapat merasakan kesembuhan daripada Engkau melewati setiap pengobatan, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami duka cita, kiranya juga Engkau memberikan penghiburan yang sejati ya Tuhan, sehingga tengah-tengah duka cita pun mereka senantiasa berharap kepada Tuhan dan menyadari bahwa Engkau ya Allah Sang Mempunyai hidup yang menentukan kehidupan kami manusia, dan kiranya kami senantiasa dapat hidup dengan berhikmat dan hati yang bijaksana. Bangsa dan negara kami Engkau yang pimpin dan berkati Tuhan. Para pemimpin bangsa dan negara ini Tuhan senantiasa boleh menaruh hikmat dan hati yang bijaksana dalam mereka memimpin bangsa dan negara kami, bahkan juga daerah kami tercinta ini Tuhan. Kami juga berdoa gereja-gereja Tuhan, para pendeta, penginjil, vikaris, hamba-hamba Tuhan, penetua dan diak, setiap program pelayanan yang boleh dilakukan, baik pelayanan pada jemaat Tuhan maupun juga program pembangunan yang ada di jemaat GKE Immanuel Baru ini, Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan kami naikkan syafaat kami, dan kami alaskan doa ini di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Karena persembahan hari ini dipergunakan untuk menolong kesejahteraan para pensiun Gereja Kalimantan Evangelis. Dan dengarkanlah nas pengantin. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur hanya kepada-Mu ya Allah, Engkau yang senantiasa memberikan penyertaan dan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, dan oleh karena Engkau juga yang senantiasa memberkati hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda hormat dan syukur kami atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ya Allah, berkatilah persembahan kami sehingga boleh menunjang pelayanan Tuhan di Gereja Kalimantan Evangelis. Dan inilah tubuh kami, kehidupan kami yang akan persembahkan kepadamu. Kiranya Engkau yang senantiasa memimpin dan menuntun hidup kami, sehingga apa yang kami perbuat dan kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya Engkau senantiasa memberkati usaha dan pekerjaan sidang jemaat-Mu, dan kami boleh memenuhi setiap kebutuhan kami, dan kami pun boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya kepadamu kami senantiasa mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, mari kita iringi dengan menyanyi dari NKB nomor 199, Sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat merayakan hari pensiun GKE. Dan marilah kita selalu menjaga kesehatan kita dan menaati protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, rajin mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir, dan jaga jarak serta hindarilah kerumunan. Tuhan Yesus memberkati.